Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Saya Safitri Arufianti dengan NIM 24110519. Saya Alia Delima dengan NIM 24110508. Saya Salia Mela Fitra dengan NIM 24110503. Dan saya Barul Alam dengan NIM 2411050525. Kasus yang kita bahas kali ini adalah peredaran kosmetik ilegal tanpa izin edar yang terbongkar di Kota Solo, Sumatera Barat, yang telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Padang. Kasus ini bermula dari pengungkapan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS BPOM di Padang pada 5 Oktober 2023, di mana ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM dijual secara ilegal di sebuah gudang di Solo. Barang bukti yang disita berupa kosmetik ilegal senilai sekitar 100 juta rupiah. Proses hukum terhadap kasus ini telah memasuki tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak jaksa untuk disidangkan. Langkah ini menandakan bahwa proses penyidikan selesai dan kasus dibawa ke meja pengadilan. Kasus ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk selalu memeriksa produk kosmetik yang dibeli, memastikan memiliki izin edar BPOM, serta menghindari produk yang berbahaya karena dapat membahayakan kesehatan. BPOM juga terus mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan kosmetik yang diduga ilegal. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kosmetik tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan bahkan terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, yang dilarang penggunaannya dalam produk kosmetik karena berpotensi merugikan kesehatan pengguna. Karena pelanggaran ini, tersangka berinisial ANA diduga melanggar pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur tentang peredaran sediaan farmasi dan kosmetik tanpa izin edar yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Ancaman pidana yang dihadapi pelaku bisa mencapai penjara hingga 12 tahun. Jadi, dari apa yang dijelaskan oleh teman-teman, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum familiar dengan beberapa kata yang muncul. Di antaranya seperti apa itu sediaan farmasi, merkuri, kosmetik ilegal atau tanpa izin edar, dan juga apa itu PPNS dan JPU. Yang pertama, PPNS. PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil, yaitu pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang tertentu seperti obat, makanan, maupun kosmetik. Yang kedua yaitu JPU. JPU adalah jaksa penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penutupan dan melaksanakan penetapan hakim di pengadilan. Kemudian, apa itu kosmetik ilegal atau tanpa izin edar? Itu merupakan produk kosmetik yang diproduksi atau diedarkan tanpa memiliki notifikasi atau izin resmi dari BPOM. Ini ilegal karena kualitas, keamanan, dan manfaatnya tidak terjamin. Lalu ada merkuri. Merkuri ini merupakan air raksa, yaitu logam berat berbahaya yang sering disalahgunakan dalam kosmetik untuk memutihkan kulit secara instan. Merkuri ini bersifat toksik dan dapat menyebabkan kerusakan ginjal, saraf, serta kanker. Lalu yang terakhir ini adalah sediaan farmasi. Jadi sediaan farmasi ini istilah hukum yang mencakup obat atau bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Penyelesaian kasus peredaran kosmetik ilegal di Kota Sodok dilakukan melalui proses penegakan hukum pidana. Dengan pelimpahan perkara ke Jaksa Penuntut Umum oleh BPOM, langkah ini diambil karena kosmetik yang diedarkan terbukti tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa sediaan farmasi hanya boleh diedarkan apabila memenuhi standar keamanan, mutu, dan memiliki izin edar. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam pasal 138 yang melarang peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar resmi. Atas pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenakan pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Selain itu, peredaran kosmetik ilegal ini juga melanggar peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika yang secara tegas melarang penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik serta ketentuan BPOM mengenai kewajiban izin edar kosmetik sebelum produk dimasarkan. Sebagai bagian dari penyelesaian kasus, BPOM melakukan penarikan produk dari peredaran
menghentikan distribusi dan merekomendasikan sanksi administrasi dan pidana guna melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagaimana tertulis dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 21. Melalui kasus ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kosmetik ilegal yang mengandung merkuri tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan individu, tetapi juga menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam mematuhi dan menegakkan peraturan yang berlaku demi melindungi kesehatan masyarakat secara luas. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.